Halo saudaraku, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang ditanyakan, yaitu pertanyaan minggu lalu. Pertanyaannya adalah, mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati? Nah, mungkin saudara baru pertama kali untuk mendengar hal ini, pembahasan ini. Dan saat ini saudara, kita akan membahas bersama. Namun sebelum kita akan membahas lebih dalam, saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpuji Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, dan Engkau patut disanjung, ditinggikan. Bapa, pada saat ini di dalam pekerjaanmu kami akan mengajarkan kebenaranmu. Biarlah apa yang kami ajarkan bersetuju dan sesuai dengan firman-Mu. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa ini kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat ke-6. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. 1 Petrus 4 ayat ke-6. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita hari ini yang berhubungan dengan pertanyaan yang kita bahas adalah Injil menjangkau sampai ke dunia orang mati dalam Hades atau alam maut oleh Yesus Kristus. Nah, tujuannya saudara adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tahu bahwa orang mati juga harus mendengarkan Injil. Supaya apa? Supaya ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah rencana bagian daripada rencana kekal Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya saudara adalah, mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati? Saudara, bagaimana perjanjian baru menjelaskan hal ini? Pertama saudara, mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati? Jawabannya pertama adalah karena itu menunjukkan keadilan Allah. Mengapa menunjukkan keadilan Allah? Bahwa rencana kekal Allah dari yang kedua adalah yaitu harus Allah menerbitkan Kristus. Dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat ke-15. Kemudian saudara, ini kemudian harus berjalan melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama ya saudara, supaya dari Adam ya sampai kepada Yesus turun ke alam maut, Adam harus tahu. Yang kedua saudara, mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati? Supaya orang mati tahu bahwa Injil yang akan menghakimi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, bukan hukum Taurat, bukan kitab para nabi, atau pendapat atau tafsiran pendeta, atau profesor dokter teologi, bukan. Saudara, mengapa saudara? Supaya orang mati tahu, karena dari Adam sampai kepada Yesus turun ke alam maut, ya, mereka tidak tahu Injil. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke alam maut dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6, supaya Yesus mengajar yang referensinya dalam 1 Petrus 3 ayat ke-19, supaya Yesus turun ke alam maut untuk memberitakan Injil kepada orang yang mati dari Adam sampai kepada zaman Nuh pada waktu itu. Apa tujuannya? Pertama, supaya mereka tahu bahwa Injil yang akan menghukum. Mengapa Injil harus supaya mereka tahu Injil harus menghukum? Karena memang di dalam Alkitab saudara, Injil memang harus menghukum dunia ini. Mengapa? Karena dalam Roma 2 ayat ke-16 Paulus katakan, pada hari Allah menghakimkan segala rahasia manusia bersetuju dengan Injil yang kuberitakan. Kemudian Yesus katakan juga dalam Yohanes 12 ayat ke-48, Yesus katakan, siapa yang membuang aku dan tidak mau menerima perkataanku, maka ada satu yang menghukumkan dia, yaitu perkataan yang aku katakan, itulah yang akan menghukumkan dia pada hari kiamat. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke alam maut untuk memberitakan Injil. Tujuannya yang kedua adalah supaya orang tahu bahwa Injil yang akan menghakiminya. Ya. Kemudian ketiga saudara, mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati? Yang ketiga adalah supaya kegenapan nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan di mana benih perempuan yaitu Yesus, kemudian Allah menubuatkan kedua ke dalam Kejadian pasal 22 ayat ke-18, yaitu kepada Abraham bahwa Allah katakan, dari benihmu semua bangsa akan diberkati.
Nah, dari benihmu, siapa benih ini? Dijelaskan Paulus dalam Galatia 3 ayat ke-16, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, melalui Yesus Kristus semua bangsa dalam dunia ini harus memperoleh warisan kehidupan yang kekal. Tetapi hati-hati saudara, harus memakai hukumnya, yaitu Injil. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke alam maut, supaya mereka yang tidak mengenal Injil itu mengetahui bahwa Injil yang akan menghakimi dunia ini. Bukan berarti Yesus harus turun ke alam maut untuk supaya orang mati itu bertobat, tidak. Tapi sebagai pengumuman bahwa mereka harus tahu bahwa Injil yang akan menghakimi dunia ini. Inilah saudara yang menjadi pertanyaan, mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati? Tujuannya itu saudara. Semoga dengan penjelasan ini saudara bisa mengerti, memahami, dan saudara mengajarkan kepada orang lain bahwa mengapa Injil harus diberitakan kepada orang lain. Semoga orang-orang mati dan supaya saudara dapat mengetahui, memahami, mengajarkan kepada orang, ya, semua orang, bahwa mengapa Injil harus diberitakan kepada orang mati, yaitu di hadis atau alam maut oleh Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mengajarkan kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Injil harus berkuasa menyelamatkan umat manusia, dan Injil harus sampai kepada orang mati. Tujuannya supaya semua orang mati mengenal Injil dan mengetahui bahwa Injil yang akan menghakimi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.